Dan termasuk daripada pintu syaitan, pintu terbesarnya setan untuk dapat memasuki benteng, yang dimaksud benteng itu adalah hati ya. Untuk masuki benteng itu apa? Gimana? Kayak kemarin kan kita gimana caranya? Ya, caranya supaya hati kita ini tidak dikuasai syaitan, maka kita harus tahu pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam benteng tersebut. Artinya ke dalam hati tersebut. Apa saja yang menyebabkan syaitan itu bisa menguasai hati? Ya nggak? Melalui mana dia bisa menguasai hati seseorang? Itu dikasih tahu. Nah, kalau dia punya sifat hasut, punya sifat tamak, rakus, terus dia punya sifat marah, syahwat, itu yang bisa menyebabkan seseorang dikuasai, hatinya dikuasai oleh syaitan. Dan termasuknya juga apa? Hubbut tazayyun minat thiyab. Ya, seseorang yang senang menghias dirinya dengan pakaian. Gitu. Orang demen pakai pakaian begini, pakaian ini, hias diri dengan pakaian, ya kan? Itu juga, ya. Terus begitu juga al-asas. Asas itu dia demen apa namanya? Demen perabot rumah tangga, ya kan? Nah, ini sofa udah nggak bagus, ganti, ya kan? Nah, dia demen beli itu, pokoknya menghias, perabot rumah tangga, ya nggak? Perabot rumah, ya. Demen pengennya ini, pengen ini, ya itu termasuk pintu syaitan untuk menguasai hati, karena dia ada kesenangan di situ, di kecenderungan, oh dia pengen begini, pengen ntar dia pengen ganti apa namanya, kayak misalkan sofa kayak gitu-gitu ya, atau misalkan dia bosan pakai meja makan yang ini, dia pengen ganti lagi yang baru kayak gitu ya. Itu menghias. Nah, terus juga wadar, dia suka menghias rumahnya, bikin begini, kayak gini, kayak gitu. Faida syaitana Faina syaitana idza ra'a dzalika ghaliban ala qalbil insan ba'dha fihi wa farkha. Karena setan itu kalau dia melihat hati seseorang cenderung kepada menghias pakaian, atau misalkan dia demen menghias apa namanya, harta benda rumahnya, dia demen menghias rumahnya, ya kan? Gitu. Bukan bukan rapi, beda lagi. Kalau rapi, rapi ya itu emang harus, ya nggak? Nah ini kadang kayak misalkan rumahnya udah gini, nanti diganti lagi, oh nih saya kurang seneng ya, interiornya nih harus diganti, dirubah, ya kan? Orang yang demen gonta-ganti interior rumahnya kayak gitu, nah itu termasuk daripada celah untuk masuknya syaitan ke dalam hati. Katanya kalau faina syaitan yadara dzalika ghaliban ala qalbil insan bata fihi wa farha. Karena setan itu kalau misalkan udah ngelihat orang, wah ini orang demen nggak bisa pakai pakaian yang sederhana, atau dia demen pengen pakaian yang wah, yang mewah kayak gitu, ya nggak? Maka bata fihi wa farha, ya nggak? Nah, itu kalau setan ngelihat kepada hati yang semacam itu biasanya umumnya, ya enggak, setan itu diibaratkan seperti telur, ya, telur yang ditetasi, ya, yang di kayak dikeremin, nanti dia bakal netes. Kalau netes maksudnya arti netesnya apa, ya udah, kalau dia udah netes ya udah mati, dia bakal dikuasain oleh syaitan. Wa mina asyibai mina ta'am, termasuk daripada pintu setan untuk masuk ke dalam hati seseorang sehingga nanti orang tersebut dikuasai hatinya oleh syaitan, yaitu adalah kenyang, ya kan? Kenyang, ya, makanya orang-orang dulu mereka makan kayak Rasulullah SAW, ya, ketika lapar makan, ketika makan tidak kenyang. Kalau kita enggak, ya enggak lapar aja makan, udah gitu kalau udah makan, kalau belum penuh, ya enggak, kita nggak mau berhenti. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kadang 2 hari nggak makan, sehari makan, ya nggak? Sehari makan, 2 hari nggak makan,
gitu. Kadang 3 hari nggak makan. Itu Rasulullah. Jadi lebih sering membiarkan perutnya itu dalam keadaan lapar. Baik kana halalan Sofyan, walaupun makanan yang dia makan itu memang udah benar-benar benar-benar halal, benar-benar halal. Ya, jadi yang namanya kenyang, walaupun dengan makanan halal itu bisa berdampak negatif ya, bagus. Ya, apalagi dengan makanan haram. Nauzubillah min dzalik. Fa inna syib'a yugawi syahwat wahya aslihatu syaitan. Kenapa katanya kita nggak boleh kenyang? Karena sesungguhnya ya nggak, rasa kenyang itu akan menyebabkan menguatnya kita punya syahwat. Jadi orang kalau kenyang syahwatnya besar. Tapi kalau dia lapar, dia syahwatnya lemah. Makanya kayak kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa. Salah satunya itu. Ketika kita puasa, syahwat kita melemah. Ya nggak? Gitu. Jadi kalau perut kita kosong, kita mudah untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan perut kita kenyang, maka kita akan malas untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbalik ya. Tapi kalau ibadah, kalau lapar menguat, kalau kenyang melemah. Ya enggak? Kayak kita ya enggak lagi puasa nih. Pas lagi puasa sebelum buka kita semangat baca Quran ya enggak? Tapi kalau udah buka makan apaan aja, mau sholat maghrib aja bingung. Ya, wah, berat mau sholat maghrib. Ya. Tapi waktu sebelum buka, padahal perutnya kosong, lapar. Ya enggak? Terus aus. Mas bisa baca Quran. Bisa maksain baca Quran, maksain baca zikir, baca sholawat, baca apa. Ya. Tapi pas udah makan, udah, mau sholat, belum. Ya, belum sholat isya, belum sholat taraweh, mau baca Quran apalagi, udah hilang semua. Ya. Makanya Rasulullah SAW termasuk itu adalah resep yang dianjurkan sama Nabi, orang kalau mau sehat, kalau lapar dia makan. Jadi jangan dia makan kecuali kalau udah lapar. Kalau udah kenyang, kalau 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 makan jangan sampai ke kenyang. Itu resep Nabi untuk penyakit. Kalau kita bisa kayak gitu, insya Allah badan kita sehat. Kayak gitu kan badan kita nggak sehat, nah, makanan juga salah. Ya nggak? Dan kita nggak boleh juga terlalu lapar. Terlalu lapar juga nggak bagus. Itu kata Imam Busiri apa? Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa biddasami. Fiddasami ya nggak, berapa banyak kenikmatan-kenikmatan itu bisa membunuh. Kayak kita nikmat makan, nikmat tidur, ya itu ya nggak bisa membunuh gitu. Min haitsu lam yadri anna summa fiddasami. Kita nggak tahu ternyata di situ mengandung racun. Orang terlalu kenyang ya nggak, orang nikmat makan sampai dia kenyang ya nggak, ya nggak, dipikir kan enak enak kita makan, apalagi makanan yang kita makanan favoritnya dia makan, wah kalau belum kenyang dia nggak mau berhenti, dia nggak, zahirnya nikmat tapi hakikatnya itu racun buat dirinya, dia nggak tahu kalau itu racun buat dirinya ya kan. Waqshad dasa isa min ju'in ma min shiba'in faruba mahmasatin syarrun minat tukhami ya kan. Kata Imam Busiri ya nggak, lapar itu bagus ya nggak, maksud dasa isa min ju'in wa min syiba'in ya nggak, faruba makhmasatin syarrun minat tukhami. Nah ini yang dimaksud terlalu lapar nggak bagus apa, makhmasoh ini lapar yang terlalu juga nggak boleh ya nggak. Kita boleh merasakan lapar, tapi kalau udah terlalu lapar ya nggak, kita nggak mau makan kecuali kalau udah lapar banget baru makan. Nah ini juga bahaya, ini bisa menjadi penyakit ya nggak gitu. Wasta prigidam min ainin gadim talaat
minal maharimi wa zabhim nadami. Ya, orang kalau misalkan dia perutnya penuh, nggak mungkin dia susah nangis, ya nggak, rasa takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala berkurang. Ya, jadi makanya dibilang di sini bahkan dikatakan rasa kenyang itu ya itu termasuk senjata syaitan, ya termasuk senjata syaitan untuk menghancurkan benteng. Apa bentengnya? Itu benteng apa? Ya. Jadi artinya terlalu lapar juga nggak bagus, ya nggak, terlalu kenyang juga apalagi, ya nggak. Jadi gimana? Ya udah makan secukupnya. Jadi kalau kita makan nih sisain, masih ada rasa lapar dikit di perut kita, kita berhenti, ya kan? Makanya Nabi katakan begitu, ya kan? Makan ketika lapar dan ketika makan berhenti sebelum kenyang. Ya, ya. Wa min hatarkut tatsabbut fil amr, dan termasuk daripada pintu syaitan untuk masuk ke dalam benteng itu bisa dengan melalui meninggalkan kehati-hatian atau kepastian di dalam urusan. Jadi kita ini, Nabi mengajarkan kita jangan kita melakukan sesuatu kecuali kita sudah yakin atau kita sudah memastikan dulu bahwa sesuatu tersebut itu tidak membahayakan bagi diri kita ataupun juga bagi urusan agama kita terutama, ya kan? Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, al ajalah minasyaiton, sifat buru-buru itu adalah dari setan, wa ta'ani minallah, ya kan? Dan sifat pelan-pelan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperkenankan untuk terburu-buru kecuali 3 hal. Yang pertama, kalau sudah ada seorang anak laki-laki, perempuan, ya anak perempuan yang udah dilamar, ya nggak, kita punya anak perempuan kalau udah dilamar maka buru-buru segerakan dia menikahkan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, kalau kita punya utang, duitnya udah ada buat bayar, jangan ditunda-tunda, buru-buru kasih orangnya bayar, ya nggak, karena kalau enggak nanti akhirnya dia bakal pakai ini itu, dia nggak mau bayar, nggak bakal bayar, ya nggak. Terus yang ketiga, mayit, kalau ada orang meninggal jangan lama-lama didiemin, ya nggak usah pakai nunggu keluarganya yang jauh yang datangnya ntar baru berapa jam lagi, ya nggak, atau bisa diinginepin lagi tuh mayit baru datang, nggak perlu, ya nggak, gitu. Lagian kalau mau ditungguin juga, ya nggak, ntar ketemu juga nggak bisa ngobrol, ya nggak? Jadi ya kalau memang udah terlalu lama ya jangan. Nah ya itu, ya. Jadi sifat buru-buru itu nggak bagus, kecuali di dalam 3 hal ini memang harus diburu-burukan. Anak perempuan kalau sudah dilamar, buru-buru nikahin, jangan pakai nunggu ntar setahun dulu, ngapain ya, udah dilamar udah, ya nggak, lamar nggak lama udah langsung nikahin, ya nggak, kayak gitu. Terus hutang, kalau kita udah punya duit, punya duit ada bisa buat bayar hutang, buru-buru bayarin hutangnya. Kalau enggak nanti udah dia nggak bakal, duitnya habis dia nggak bakal mau bayar hutang. Itu godaannya. Setan bakal ganggu kayak gitu. Ya nggak? Terus yang ketiga, kematian. Ada lagi yang mengatakan ada tambahannya lagi apa? Menyuguhkan tamu. Kalau ada tamu datang, buru-buru suguhin. Ya nggak? Kasih air kek, kasih apa kek, ya nggak? Jangan ntar ada datang tamu, ya nggak, dia diam lama, ya nggak, bikin kopi setengah jam, ya nggak, akhirnya tamunya keburu, ya sumpah ini, ya nggak, mau minum aus nggak ada air, ya udah, ya udah pamit.